Halo semuanya, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan lanjut pembahasan spoiler ending Imo saya ya, untuk part 2-nya. Sebelum nonton part 2 ini, disarankan untuk nonton part 1-nya terlebih dahulu, biar nyambung. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas. Masuk ke volume 11, karena Itsuki nggak bisa nulis, dia dan Nayu akhirnya pergi liburan berdua. Beberapa hari kemudian, geng mereka pun akhirnya ngumpul lagi seperti biasa, main game bareng. Pas perjalanan pulang, Chihiro cemas dengan keadaan Itsuki yang sekarang. Haruto pun bilang ke Chihiro kalau nggak ada yang perlu dicemasin dan fokus aja buat ujian masuk kuliah. Chihiro pun langsung cenat-cenut. Di sisi lain, Miyako terkejut ketemu Ui yang tanpa make up di jalan. Ui bilang ke Miyako kalau Haruto nolak doi. Terus mereka ngobrol tentang kerjaan. Dan Ui bilang suatu saat pengen kerja di tempatnya Miyako. Beberapa hari kemudian, Itsuki pergi ke tempatnya Asli buat ngurus pajak. Terus mereka pun akhirnya minum bareng. Di sini, Asli cerita tentang penulis legendaris yang Itsuki idolakan, yaitu Kasuka yang udah lama meninggal. Asli juga cerita kalau dulu mereka berdua itu sempat pacaran ya, dan ngelakuin banyak hal mesum. Itsuki juga kaget kalau ternyata Asli itu masokis. Suatu hari, Itsuki dan Chihiro lagi berduaan di apartemennya Itsuki. Chihiro curhat tentang perasaan cenat-cenut yang dialami doi. Itsuki bilang kalau Chihiro itu lagi jatuh cinta sama Haruto. Setelah sadar akan perasaannya, Chihiro pengen confess ke Haruto biar nggak ada gangguan lagi pas belajar untuk masuk universitas. Walaupun Chihiro tahu kalau Haruto itu suka sama Miyako. Besoknya pas ketemuan, Chihiro nembak Haruto dan tentu saja ditolak ya. Setelah seminggu tanpa kabar, Itsuki ngechat Chihiro buat nanya kabar doi. Doi balas pesannya dengan suram, bilang kalau nggak ada masa depan buat semua manusia. Setelah dapat saran dari Aoba buat ngasih semangat ke Chihiro, Itsuki akhirnya balik ke rumah mereka setelah 3 tahun nggak pulang karena kelahi dengan ayahnya ya. Pas ketemu Chihiro, doi lagi ngerakit gunpla dan ada bekas stiker di mukanya. Mereka pun akhirnya makan malam sekeluarga lagi setelah sekian lama nggak makan bareng. Di sini, hubungan Itsuki dan ayahnya udah membaik dan mereka saling memaafkan. Chihiro pun jadi ikutan senang dan nggak depresi lagi. Nah, di sini ada adegan di mana Itsuki dan ayahnya sempat mabuk berdua, terus nelpon Haruto marah-marah, bilang kenapa berani nolak Chihiro, tapi akhirnya dihentikan sama Chihiro. Besoknya, dalam perjalanan pulang, Itsuki ketemu dengan Ayane, cinta pertama yang dulu nolak Itsuki. Ini ada di anime ya. Ayane sekarang ternyata kerja jadi editor di tempat yang sama dengan Miyako. Setelah balik ke apartemen, Itsuki nulis lagi. Dia mutusin buat nyerah sama mimpinya jadi penulis novel. Dia sekarang nulis novel itu bukan dari hatinya lagi, melainkan berdasarkan keinginan pembaca atau keinginan pasar lah ya, yang minatnya paling banyak. Itsuki mikir kalau teman-teman dia yang lain itu adalah karakter utama di kehidupan mereka. Sedangkan Itsuki cuma karakter biasa aja, bukan karakter utama. Setelah novel terbarunya terbit, ternyata lumayan rame yang beli. Itsuki pun ngajak Nayu buat makan malam, ngerayain penjualan novelnya. Pas Nayu baca novel terbarunya Itsuki, Nayu langsung marah dan bilang kalau novelnya itu sampah, bukan karangan Itsuki yang selama ini Nayu tahu. Itsuki pun marah balik dan bilang kalau dia itu nggak punya bakat kayak Nayu. Nayu bilang kalau yang menginspirasi doi buat nulis itu adalah Itsuki. Itsuki balas lagi kalau dia nggak bisa jadi karakter utama di kehidupan Nayu. Dia cuma orang biasa. Terus Nayu balas lagi, kalau doi percaya Itsuki punya bakat yang hanya Itsuki doang yang punya. Dan pada akhirnya, mereka pun setuju untuk putus. Masuk ke volume 12, Itsuki dan Nayu jadi depresi setelah putus. Nayu curhat sambil nangis ke Miyako, sedangkan Itsuki mabuk-mabukan biar bisa tidur. Itsuki selalu dapat mimpi buruk tiap tidur. Makanya tiap dia kebangun, langsung pengen mabuk lagi. Itsuki bahkan sampai pernah mimpi kalau dia nge-rap Aoba, ditangkap polisi, terus dijauhin sama semua orang yang kenal dengan dia. Tapi untungnya ini cuma mimpi. Pas bangun, Itsuki langsung ngebuang semua alkohol di kulkasnya, nyukur rambut, dan beli pakaian biksu, biar pikiran-pikiran negatif dia hilang. Di sisi lain, Nayu berhenti nulis novel, motong rambut jadi pendek, dan jadi hikikomori. Ngurung diri, main game tiap hari. Sempat dibujuk sama Miyako juga buat balik nulis, tapi tetap nggak mau. Suatu hari, Miyako dan Kaiko yang seapartemen dengan Nayu
panik karena Nayu belum pulang sampai larut malam. Mereka hampir nelpon polisi, tapi akhirnya Nayu pulang. Nayu pun bilang kalau Doi habis dari game center. Miyako yang panik langsung meluk Nayu sambil nangis karena takut kalau terjadi apa-apa sama Nayu. Miyako janji nggak bakal maksa Nayu lagi buat nulis. Yang penting Nayu nggak menghilang aja dari hadapan Doi. Nayu pun janji nggak bakal bikin Miyako khawatir lagi. Setelah kejadian ini, Nayu mulai sering mandi dan tidur bareng dengan Miyako. Sekarang kita ke Asli dan Kaizu. Di sini, Asli ngajak Kaizu buat nikah. Kaizu awalnya agak ragu karena keuangan dia belum stabil. Belum terlalu terkenal novelnya. Tapi Asli bilang kalau Doi bakal nge-support Kaizu dan nerima semua kebodohan Kaizu. Kaizu pun akhirnya nerima tawaran Asli. Lanjut lagi ke pesta Natal para cewek. Aoba dan Kaiko ngegoda Nayu. Bilang kalau Nayu nggak mau sama Itsuki, biar mereka aja yang ambil. Nayu pun akhirnya mikir serius, apa Doi harus benar-benar ngelepasin Itsuki atau enggak. Setelah tahun baru, Itsuki mulai nulis novel lagi. Novel terbarunya dapat review bagus. Miyako dan Kaiko juga bilang kalau novelnya itu bagus. Tapi Nayu di sini nggak setuju. Terus Kaiko bilang, lebih mendingan Itsuki yang nulis novel tidak dari hatinya daripada jenius yang nggak nulis novel sama sekali. Setelah dengar itu, Nayu langsung balik ke kamarnya buat mulai nulis novel lagi. Suatu hari, Nayu dapat interview dengan seorang pemeran live action dari novelnya. Namanya Yuma. Nayu senang ngobrol dengan Yuma dan mereka akhirnya saling tukar kontak. Beberapa hari kemudian, Yuma ngajak Nayu buat kencan dan nembak Nayu. Tapi akhirnya ditolak sama Nayu. Ini kalimat Nayu saat nolak Yuma. Kalian pause bentar aja ya. Di waktu yang sama, Miyako yang udah nggak tahan lagi dengan situasi sekarang, langsung ngechat Itsuki. Bilang kalau Nayu lagi jalan bareng dengan cowok lain. Tapi Itsuki bilang, sekarang bukan waktunya untuk itu. Ibuku sedang melahirkan. Di sini juga Itsuki akhirnya manggil Natsume dengan sebutan ibu. Itsuki juga diminta buat ngasih nama ke adik barunya karena dia seorang penulis. Setelah ngelihat buku-buku di rak, Itsuki mutusin buat ngasih nama Shiori, yang artinya pembatas buku. Pembatas buku artinya, Shiori bakal jadi kelanjutan dari sebuah cerita setelah dipaus. Semua anggota keluarga mereka pun bahagia. Saat ngelihat keluarganya yang bahagia, Itsuki kepikiran satu hal. Dia pengen punya keluarga dia sendiri suatu hari nanti. Dan dia tahu siapa satu-satunya orang yang tepat untuk itu. Itsuki pun minta maaf ke keluarganya buat pamit dan bilang kalau dia ada urusan penting. Itsuki langsung lari balik ke apartemennya. Langsung nulis cerita tanpa istirahat. Selama 5 hari, Itsuki nulis terus di kamarnya. Dia nulis surat cinta dalam bentuk light novel. Bercerita tentang seorang penulis yang jatuh cinta dengan kohainya atau adik tingkatnya atau junior lah ya. Di malam Februari yang dingin, Itsuki lari ke apartemennya Nayu buat ngantarin novelnya. Dan setelah ngasih novelnya ke Nayu, Itsuki pun langsung pingsan karena kecapean. Itsuki terbangun saat lagi baring di pahanya Nayu karena air mata Nayu yang bercucuran jatuh ke mukanya Itsuki. Nayu pun bilang kalau ini adalah novel terbaik yang pernah ditulis Itsuki. Itsuki pun berdiri dan langsung bilang, tolong jadi heroinku lagi. Terus Nayu balas, apa yang kau bicarakan senpai? Kau adalah, selalu, dan akan selamanya menjadi karakter utamaku. Wah, akhirnya mereka berbaikan ya di volume ini. Masuk volume 13, di sini ada adegan lucu, di mana Itsuki pas masuk ke ruang tamu, ngeliat Chihiro nyusuin Shiori, adik baru mereka, biar opainya Chihiro bisa gede. Chihiro langsung panik dan bilang kalau alasannya ini karena Shiori selalu berhenti nangis setelah ngelihat opainya Chihiro. Pindah lagi ke Haruto dan Miyako. Di sini Haruto ngajak Miyako buat kencan dan Miyako pun setuju. Mereka ngobrol tentang kerjaan di bar. Miyako minum banyak karena Doi lagi ada masalah sama kerjaannya. Pas perjalanan pulang, Haruto nembak Miyako lagi dan ditolak lagi sama Miyako. Dengan alasan kalau sekarang Doi itu lagi fokus-fokusnya sama karir. Miyako minta Haruto buat nunggu Doi jadi orang yang bisa sejajar dengan dia dan Itsuki. Jika saat itu perasaan Haruto belum berubah, Doi janji bakal pacaran dengan Haruto. Suatu hari, para karakter pergi ke kolam. Pas yang lainnya lagi main, Itsuki sama Miyako istirahat berdua dan ngobrol tentang kerjaan. Miyako bilang kalau Doi mau jadi editor Itsuki untuk novel yang Itsuki tulis buat Nayu. Itsuki nolak dan bilang kalau novel itu khusus dibuat dan dibaca untuk Nayu seorang. Tapi Miyako bilang kalau karyanya itu bagus dan bakal ngasih inspirasi ke banyak orang yang ngebacanya.
Itsuki pun mulai tertarik, dan setelah mereka minta izin ke Nayu, akhirnya mereka nerbitin novelnya dengan format one shot alias satu volume langsung tamat. Lanjut ke Asli, di sini Itsuki datang ke acara pernikahan Asli dan Kaizu. Di tempat acara, ada sebuah foto yang paling mencolok, yaitu foto mereka bertiga, Asli, Kaizu, dan teman karib mereka yang udah meninggal, Kasuka, yang di tengah ya. Oh ya, umur Asli saat nikah ini sekitar 34-35an ya. Jadi dia benar-benar loli baba. Setelah acara, Itsuki langsung pulang pakai taksi buat kencan dengan Nayu. Di perjalanan, Itsuki ngecek Twitter. Ternyata banyak review positif dari novel one shot baru dia kemarin. Banyak yang bilang kalau novel ini ngubah kehidupan mereka. Saat momen ini, Itsuki akhirnya ngerasa kalau dia itu udah layak buat Nayu. Sehabis turun dari taksi, Itsuki jalan ke arah Nayu dan langsung lamar Nayu. Jawabannya sudah pasti diterima ya. Dan juga kita dikasih tahu kalau nama asli Nayu itu ternyata Honden Kazuko. Jadi Kani Nayuta itu adalah nama pen name-nya Doi. Nama saat Doi nulis novel. Sekarang kita masuk ke volume terakhir, volume 14. Cerita berlanjut ke 3 tahun setelah Itsuki ngelamar Nayu. Di sini, Chihiro udah masuk kuliah dan rambut Doi juga udah panjang. Untuk Haruto, Aoba, dan Ui, novel mereka makin sukses. Cuma karena sekarang si Aoba udah kuliah, jadinya Doi sekarang lebih fokus ke kuliah. Editor Itsuki yang sekarang adalah Miyako. Hubungan Haruto dan Miyako sekarang udah lebih dari teman, cuma masih di bawah kekasih. Itsuki dan Nayu juga punya seorang anak laki-laki berumur 2 tahun, namanya Sora. Untuk Nayu, sekarang Doi lagi cuti dari penulis novel sejak si Sora lahir. Doi juga sekarang udah bisa masak dan ngerjain pekerjaan rumah. Adik perempuan Itsuki dan Chihiro, yaitu Shiori, sekarang berumur 4 tahun. Doi juga punya fetish, suka nyusu. Ini mungkin karena pas kecil sering ngisap punya Chihiro ya. Oh ya, sekarang Itsuki udah pindah ke rumah yang dekat dengan rumah orang tuanya. Asli juga punya anak cewek, namanya Yu. Nayu dan Asli sekarang jadi teman dekat, sejak mereka lahirannya cuma beda 3 hari di rumah sakit yang sama juga. Asli dan Yu sering datang main ke rumahnya Itsuki buat main bareng Shiori dan Sora. Ini ada gambar yang paling gede itu si Shiori ya, main bareng Sora dan Yu. Suatu hari, Chihiro bilang ke Itsuki kalau Doi masih belum bisa move on dari Haruto dan pengen Haruto cepat jadian dengan Miyako supaya Doi bisa move on. Itsuki dan Chihiro pun bikin rencana buat ngirim mereka berdua liburan bareng. Haruto dan Miyako pun akhirnya kena perangkap. Jadinya mereka ngikutin arus aja dan menikmati liburannya. Pas di Hokkaido, Haruto nanya apa Miyako masih ingat sama janjinya dulu kalau Doi bakal pacaran dengan Haruto setelah Doi udah sukses. Miyako sekarang udah jadi editor terkenal ya selama 3 tahun terakhir. Miyako pun setuju, tapi dengan satu syarat. Doi mau nerbitin satu novel lagi bareng Itsuki karena novelnya Itsuki masih kekurangan sesuatu. Ada juga adegan di mana Nadeshiko, loli yang pirang dulu, dihisap dadanya sama Shiori. Nadeshiko ini sekarang berumur 14 tahun atau kelas 2 SMP ya. Untuk Kaiko, si mangaka, Doi sekarang jadi mangaka dengan penjualan terbaik. Doi juga punya pacar lesbi yang juga sekaligus adalah asistennya. Pacar Kaiko yang kiri ya, yang kanan itu Miyako, ngebantu jualan dojin di Comiket. Oh ya, pas Haruto bilang ke adiknya yang Brokon kalau dia mau tinggal bareng Miyako, adiknya bilang kalau selama ini Doi suka sama Haruto dan ngancam bakal bunuh diri kalau Haruto berani pindah. Haruto yang takut pun akhirnya nggak berani buat tinggal bareng Miyako. Lanjut lagi saat tahun baru, Itsuki nanya ke Nayu, apa nggak mau lanjut nulis novel lagi? Nayu jawab, kalau sekarang mungkin adalah saat yang tepat untuk pensiun dan mulai hidup damai dengan keluarganya yang baru. Setelah dengar ini, Itsuki langsung kontak Miyako, bilang kalau dia mau bikin novel baru yang paling hebat sepanjang masa. Setelah nunggu 7 tahun, Setsuna pun akhirnya dipanggil buat jadi ilustrator. Ini kalau di anime dijelasin ya, kalau Itsuki dulu itu ngerasa kalau novelnya nggak layak pakai ilustrasinya Setsuna. Oh ya, si Setsuna ini juga udah jadi ilustrator papan atas ya, tapi dia selalu nyiapin jadwal kosong sambil nunggu momen ini datang. Judul untuk novel terbaru Itsuki adalah Ashita no Kimi Sae Irebai, yang mana ini adalah judul dari lagu opening animenya. Itsuki ngeluarin semua kemampuannya untuk nulis novel ini.
yang mana inti dari ceritanya sendiri ditulis untuk memprovokasi si Nayu biar doi nulis lagi. Sehabis baca novel ini, Nayu nyuruh Itsuki buat ngejaga anak mereka. Nayu nulis novel lagi dengan judul Donna Hoshizora Yorimo, Donna Omoide Yorimo, yang mana ini adalah judul dari lagu ending animenya. Dan yang aneh ya, novel ini bukanlah novel baru, melainkan sequel atau kelanjutan dari novelnya Itsuki. Ngambil setting 10 tahun setelah ceritanya Itsuki. Novel baru Itsuki pun mendapatkan penghargaan. Saat nerima penghargaan, Itsuki teriak dan nantang semua penulis novel lainnya yang hadir dengan bilang, "Ayo lawan aku." Tamat. Nah, ceritanya udah tamat ya. Tapi kita dapat bonus after story, yaitu 11 tahun setelah ceritanya tamat. Bercerita tentang Shiori, Sora, dan Yu pas udah gede. Tapi ternyata ini semua cuma mimpinya Itsuki. Oh ya, dan di akhir cerita, kita dikasih tahu kalau Nayu itu lagi hamil anak kedua. Dan tamat. Nah, ini baru benar-benar tamat ya. Kita dapat good end juga di sini. Ya, menurut Mimin pribadi, pengarangnya keren juga ya. Ngemasukin hal nyata ke novelnya. Contohnya kayak lagu opening dan ending animenya tadi. Kalian bisa coba juga dengerin dan baca lirik lagu opening dan endingnya buat feels yang lebih dalam. Lumayan bagus juga lagunya. Dan kalau kalian sadar, di video part 1 itu backsoundnya pakai lagu openingnya. Sedangkan untuk video part 2 ini pakai lagu endingnya. Ada bonus fun fact seperti biasa. Yang pertama, buat kalian yang udah nonton video Haganai, harusnya udah tahu ya kalau pengarang Imosae itu sama dengan pengarang Haganai. Jadi setelah 7 bulan light novel Haganai tamat, pengarangnya langsung nerbitin light novel Imosae. Bonus yang selanjutnya, kalau kita perhatikan, ini bentuk rambut Nayu atau kepalanya itu mirip titit ya. Ini menggambarkan kalau karakter Nayu itu memang karakter yang dibuat mesum. Sekian untuk video spoiler ending Imosae part 2. Dengan ini, selesai ya pembahasan kita untuk seri Imosae di channel ini. Dan buat kalian yang pengen nonton ulang, bisa nonton gratis di YouTube-nya Muse Asia dengan subtitle bahasa Inggris. Spoiler dikit untuk video selanjutnya. Kita akan bahas ending anime yang judulnya diawali dengan huruf G. Makasih buat yang udah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.